Jadilah istri yang tidak pernah sangka buruk sama suami. Kenapa rumah tangga banyak pecah dan bercerai? Karena sangka buruk istri kepada suami, suami sangka buruk kepada istri. Ayo bu, bu, sangka baik sama suami, perasaanmu tenang. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi buang air besar. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon tidak dijawab, suamiku lagi sholat berjamaah. Tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsApp, wih, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Hah? Pegawai, kalian mau tenang hidup, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba tidak ada lagi jabatan, dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat ringkas, tidak secara lengkap. Ayo, Nabi lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja yang sombong, namanya Abraha. Dia cemburu sama kota Mekah. Kenapa? Orang-orang Arab setiap tahun datang ke Mekah. Semua orang Arab di Jazirah Arab, Timur Tengah, datang semua ke Mekah. Ini Abraha, dia bilang, kenapa bukan kotaku didatangi? Kenapa mesti ke Mekah? Sebarkan intel. Oh, dapat jawabannya. Ternyata orang ke sana karena ada bangunan mulia yang disembah orang-orang Arab. Apa? Namanya Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin duplikat, bikin Ka'bah palsu di kampungnya. Tapi anehnya tidak ada orang ke kampungnya, orang tetap ke Mekah. Marah Abraha. Jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah. Bikin pasukan khusus, berkendaraan gajah, naik mereka mau menghancurkan Ka'bah. Mereka punya mau, Allah punya kuasa. Begitu dekat dengan kota Makkah, Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dia hamparkan semua batu-batu ini, hancur berantakan kendaraan gajah itu beserta Raja Abraha pada tahun kelahirannya Nabi. Tahun itulah maka disebut tahun gajah. Jadi jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Sudah. Lama-lama kita ringkas cerita. Usia 25 tahun Nabi menjadi pegawainya Siti Khadijah, janda Mekah yang paling kaya waktu itu. Khadijah memperkerjakan Muhammad belum jadi nabi. Maka dia lihat pekerjaannya, bagus juga ini pegawaiku satu, jujur, bagus kerjanya, disiplin, cakep pula, selalu dipuji. Di depannya sekretarisnya namanya Nafisa. Nafisa berkata, ini bunda kayaknya jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisa menjadi tim sukses. Bukan tim sukses pilkada ya. Kalau tim sukses pilkada dia yang sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Belum tahu ibu? Jadi konon kabarnya itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, hancur kita ini di neraka. Nggak ada enaknya, di blender terus. Lalu dia bilang dari neraka, kamu bagaimana kabar beritamu di surga? Alhamdulillah nyaman betul di sini surga. 1 laki-laki 7 bidadari pendampingnya. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Dan itu bidadari tidak pernah kentut, perawan terus. Gak sama istri kita di rumah, 7 kali kentut 1 hari.
Jadi bapak-bapak yang tidak punya istri dan tidak berani poligami, siapkan 7 bidadari. Pernah saya selesai ceramah di Makassar begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, "Ustadz, betulkah itu satu laki-laki 7 bidadari di surga?" "Iya, yang penting suamimu masuk surga." "Jadi suamiku juga begitu nanti?" "Iya, 7 bidadari." Dia langsung, "Ya Ustadz, bolehkah saya berdoa?" "Ibu mau berdoa apa?" "Ya Allah, janganlah kau berikan bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia sampai di akhirat." Saya bilang, "Sini kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kamu lanjut lagi di akhirat." Lalu penghuni surga ini berkata, "Nyaman betul di sini." Penghuni neraka berkata lagi, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ melihat keadaanmu?" "Boleh aja, sini aja." "Tapi bagaimana caranya?" Kata penghuni neraka, "Gampang mas bro." Karena penghuni neraka kreatif, pandai mencari solusi. "Gampang. Gimana caranya?" "Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 70%. Hari kedua selesai 80%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai tepat waktu. Dilihat ini dari neraka, kenapa jembatan belum surga belum goyang-goyang? Kenapa belum mulai proyeknya? Teriaklah ini dari neraka, "Oi mas bro, penghuni surga, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai bos? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ." Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung proyek. Ketawa anggota DPR. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Jadi masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah, di negara aku banyak koruptor. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa itu banyak anggota DPR? Negara aku banyak korupsi. Kata penjaga surga, "Gak usah kau ribut, dia cuma reses, sebentar lagi dia balik ke tempatnya." Tapi bukan anggota DPR-nya Lubuk Linggau. Atau ada anggota DPR yang lain dibilang lain dilaksanakan? Ada? Anggota DPR biasa kan kalau mau dipilih banyak sekali janji-janjinya. "Pilih saya, ini nomor telepon saya. Kau pilih, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu sudah terpilih diganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Betul. Kau salah sendiri, kenapa kau pilih? Makanya jangan kau pilih yang pembohong. Gara-gara kau dikasih 300.000, terpilih, dia tidak datangi lagi kau. Kau bilang, "Kenapa itu tidak pernah lagi datang?" Dia bilang, "Ngapain saya datang? Saya sudah bayar kamu." Semau kau. Sudah. Kemudian Masyita menyampaikan hasratnya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum Nabi. "Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu?" Alhamdulillah, tapi ini perempuan sudah janda, tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, "Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan." Dia datang ke Khadijah. "Khadijah, bagaimana menurutmu kalau ada laki-laki yang suka kamu?" Alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi dia masih muda dari kamu, tidak jadi masalah. 15 tahun lebih muda, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, "Khadijah, tidak ada masalah." Nafisa bilang, "Tenang, saya yang punya urusan." Inilah yang disebut tim sukses tidak memanfaatkan situasi. Kan ada tim sukses disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin.
Ini Nafisah tidak. Akhirnya nikah. Setelah nikah lahir anaknya Nabi. Siapa yang tahu namanya Nabi yang pertama anaknya? Saya kasih hadiah. Siapa? Siapa? Ayo. Sini kau, sini. Sini. Hebat ini anak lu linggau. Kecil-kecil sudah tahu. Siapa namanya anak pertamanya Nabi nak? Fatimah. Fatimah. Berarti ibumu salah ajar kau ya. Tetap dikasih hadiah. Ya, bukan Fatimah anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Bukan Fatimah ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 7 anak Nabi. 7 anak Nabi. Ya. Anak pertamanya namanya Qasim. Setelah lahir anaknya beliau, kemudian nih dengar ini, dengar. Belum jadi Nabi. Usia Nabi waktu itu 37 tahun. Di Makkah terjadi perselisihan. Apa sebabnya? Ka'bah dipugar. Setelah dipugar, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali di tempat asalnya. Ribut warga Makkah. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata Bani Adi, saya lebih berhak. Ribut semua suku, merasa lebih berhak 4 suku. 6 hari tidak ada penyelesaian. 6 hari belum ada jalan keluar. Akhirnya di hari ke-7 mereka musyawarah. Begini saja, kita tunggu besok. Siapa yang lewat di pintu itu, sekarang namanya masjid, siapa yang lewat di pintu itu, maka kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Maka tunggu besok. Ternyata yang lewat pertama di pintu itu dialah Muhammad, yang pada waktu itu diberi gelar orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya karena tidak pernah bohong. Lalu dia bilang Abu Lahab, cocok ini kaulah Muhammad. Bagaimana ini? Kami sudah berhari-hari bermusyawarah, tidak dapat jalan keluar. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini? Nabi lalu mengambil serbannya. Beliau letakkan serbannya. Adik-adik tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Maka Nabi letakkan serbannya, diletakkan, lalu Nabi memanggil semua 4 kepala suku, silahkan kau pegang sudutnya masing-masing. Setuju? Setuju. Lalu Nabi dia bilang, daripada kau bertengkar, saya ambil ini batu, letakkan di serban, mari kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Sudah, daripada kalian bertengkar semua, sudah itu pegang tanganmu masing-masing, kita letakkan di kembali tempatnya. Selesai masalah tanpa masalah. Ada lagi tahu Pegadaian? Ini ibu-ibu dasar suka kredit. Coba, artinya apa? Usia Nabi belum jadi Rasul, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dengan cara apa? Meletakkan batu, menyelesaikan masalah warga tanpa ada yang dirugikan. Win-win solution. Berarti Nabi cerdas. Nah, hikmah pertama dedek, ini ada dedek santri, kalau kalian mau sukses, maka utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Ulang tahun Lubuk Linggau yang ke-18 ini, maka wali kota besok panggil kepala dinas pendidikannya. Wahai kepala dinas pendidikan, besok kau keliling sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita, cari anak-anak SMA kelas 3 yang punya nilai baik, yang punya akhlak bagus, sekolahkan, ditanggung oleh pemerintah kota sampai di mana dia mau sekolah. Itu kalau mau maju, utamakan pendidikan. Adik-adik, Iqra ayat pertama turun. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Iqra, baca. Berarti kalau kabupaten kota ini mau maju, maka utamakan pendidikannya buat anak-anak kita. Ada 4 sahabat Nabi. Ini Pak Wali mohon maaf,
Ini sahabat utama Nabi, boleh dicontoh, bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau Bapak mau mengambil staf ahli atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Bapak, miliki sifat 4 ini. Yang pertama, cari orang seperti sifatnya Abu Bakar Siddiq. Apa sifatnya Abu Bakar Siddiq? Orang dewasa, orang tua yang arif dan bijaksana. Tuh harus cari itu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah tokoh yang kalau hak, hak, kalau batil, batil, tidak bisa dibayar, tidak bisa kompromi. Dia adalah Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq, karena dia hebat. Kalau haram, haram, halal, halal, tidak bisa kompromi. Yang ketiga, Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ali paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan pilihan antara handphone dengan buku, pilih mana ibu? Buku. Pencitraan. Pilih handphone. Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, Bapak punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, itu kaleng digembok, sudah itu kasih masuk lemari, lemari digembok, sudah 2 gemboknya, keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya, keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya, keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Begitu sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati toh kau jaga itu harta. Sementara harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Wali kota kita. Coba, kemana wali kota pergi? Dikawal dan dijaga. Dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah. Toh, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wali kota kalau dia tidak cerdas. Maka orang yang cerdas punya ilmu, dilindungi dan dijaga karena ilmunya. Kedua kelebihannya ilmu. Dengarin adik, supaya kalian mau sekolah dengan baik. 2 kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali deh, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku besar, diajar membaca yang ada gambarnya supaya gampang dia mengerti. Disuruh aja, baca pak, PE P tambah P Pep, SO so, bacanya Pepso, DEDNT apa bacanya pak semua? Odol. Belem-belem. Coba dibawa lagi anaknya ke Makassar kota. Wah, dia masuk mall. Adik-adik tahu mall? Sampai di mall ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun. Begitu dia masuk mall, dilihat tangga lift, terbuka. Ada tulisannya open. Dibayangkan open, pembikin kue. Open di kampung kan pembikin kue mentega. Begitu terbuka, masuk orang Cina. Dia teriak, jangan kau masuk, panas itu pembikin kue, jangan masuk. Masuk pula ini orang Cina, tertutup pintunya. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Saya bilang memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Adalah lah yang masuk, lah yang keluar, beleng-beleng. Ayo, tuh banyak duitnya, tapi dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Ustaz Dasar ya, keliling kemana-mana. Waktu saya kecil dulu, saya lihat itu pesawat lewat di kampung saya teriak, pesawat, kapal lalutu. Orang Bugis bilang, kapal lalutu, kapal lalutu. Saya dalam hati, bisa gitu saya naik pesawat nasi meninggal. Ternyata alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat. Tadi saya naik heli, malah diantar naik heli dari Jambi ke Lubuk Linggau. Coba, kenapa? Apa karena saya cakep, Pret? Apa? Karena punya ilmu.
Sekarang tidak pernah saya bingung. Orang bingung karena sekarang mau keluar daerah. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah cemas soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Kabak Kesra. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya anak muda kau sekolah. Tidak ada duitnya orang tuaku. Orang tuamu tidak ada duitnya, tapi Tuhanmu maha kaya. Saya kalau lihat pekerjaan orang tua saya, tidak mungkin saya punya tinggi sekolah. Cuma sayang itu MC tidak sebut semua gelarku tadi. Kalau di gelarku semua disebut itu panjang, tidak bisa bernapas. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor saya ada dua, satu doktor dalam negeri, satu doktor luar negeri. S1 saya juga ada dua. Gimana caranya? Nah, bapak orang miskin. Bapakku bilang, sekolah kau nak. Saya miskin tapi Tuhanmu kaya, tidak boleh kau berhenti sekolah. Jangan pernah putus asa soal perut. Anak muda, perut ini urusan Allah, bukan urusanmu. Rezekimu Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Tidak boleh kau campur itu rezeki. Ajal, jodoh, maut, jodoh Allah yang ngatur. Biar bukan jodohmu, tidak ketemu kau kalau tidak jodoh. Kau 10 tahun pacaran bukan jodohmu, tidak jodoh. Baru 1 malam pacaran tertangkap hansip, nikah. Jodoh. Kau juga cewek, jangan mau dipacar-pacari sama cowok. Modal Silver Queen 10.000 dibawa malam minggu, testosteron 1 botol, roti 1, autan 2, pakai sabun nyamuk, dibawa di pinggir jalan lapangan nonton, pret. Aku percaya itu cowok. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Woi cewek, jangan kau mau dicowok-cowok, pacar-pacari cowok. Sudah 3 tahun kau dipacari, tidak dinikah-nikahi. Motor aja itu 1 tahun sudah lunas cicilannya. Kau 3 tahun dipakai gratis, tidak mau, bodoh. Minta kau sama dia, cowokmu, nikahi saya. Kalau kau tidak mau, saya nikah sama laki-laki lain. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh cewek. Ya, mentang gagah, mana buktinya? Apa kau minta bukti? Bukti minta kancing baju. Cewek, kalau dia bilang cowokmu mana buktinya, ambil kertas bermaterai. Saya Rahmawati berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang namanya Rahman. Setelah dia kerja dan menghafal 30 juz, saya terima lamarannya apapun alasannya. Bismillah, yang berjanji Rahmawati. Itu boleh kau dituntut kalau kau ingkar janji, ada materainya. Ya, nah ibu bapak, adik-adik sekolah. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu, kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Yuk sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kasih putus sekolah anak. Saya miskin Ustaz, jangan, anakmu punya rezeki sendiri. Bapak cari nafkah, saya mestinya bapak ngomong, nak, saya dulu cita-cita jadi akabri, nak, saya cita-cita jadi dokter, tapi putus sekolah karena nenekmu tidak bisa. Sekarang kau yang harus lanjutkan cita-citaku. Kau sekolah sampai kapanpun, saya siap biayai kau. Jangan putus asa soal rezeki. Masing-masing kita punya rezeki. Yuk sekolah deh baik-baik. Ya, tahu cica? Tahu cica ibu? Apa dimakan cica? Masuk akal enggak? Masuk akal? Bagaimana caranya? Cica cuma di dinding jalan-jalan, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu ada sayapnya, satu tidak ada. Tapi lagu kita mengajarkan dulu waktu kecil, lagu akidah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk, setengah mati cicak. Salatullah ala Sin Habibillah
waktu yang sangat terbatas. Usia 40 tahun, Nabi mulai cemas. Kenapa ini orang Mekah menyembah berhala? Kok nyembah patung? Empat Tuhannya, Latta, Manat, Uzza, Hubal. Maka Nabi pergi bersemedi, kalau bahasa Jawanya, naik ke Gua Hira. 3 hari 3 malam udah pulang. Lalu di 17 Ramadan datang malaikat Jibril memeluk Nabi dan berkata, Muhammad, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca, kata Nabi. Baca. Saya tidak tahu membaca. Iqra, baca. Jibril peluk Nabi sampai Nabi hampir tidak bisa napas lagi karena kencangnya pelukan Jibril. Lalu Nabi menjawabnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun Nabi. 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Turun Nabi sampai di rumahnya. Lalu Nabi berkata, istriku sayang, saya kedinginan menggigil, tolong selimuti saya. Lalu istri beliau Siti Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba ibu-ibu, kalau 3 hari 3 malam tidak pulang suamimu, kau telepon tidak ada pernah aktif, kau SMS tidak dijawab, 3 hari 3 malam langsung pulang menggigil, Bu, selimuti saya. Apa jawabanmu, Bu? Mati kau. Kali tidak diselimuti, diinterogasi. Dari mana kau? Dari mana kau? Hikmah maulid yang kedua, jadilah istri yang tidak pernah sangka buruk sama suami. Kenapa rumah tangga banyak pecah dan bercerai? Karena sangka buruk istri kepada suami, suami sangka buruk kepada istri. Ayo Bu, sangka baik sama suami, perasaanmu tenang. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi buang air besar. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon tidak dijawab, suamiku lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, wih, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Pegawai, kalian mau tenang hidup, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba tidak ada lagi jabatan, dijadikan staf ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Tadinya camat, tiba-tiba tidak ada jabatan, yakin itulah yang terbaik. Saya tamat SMA, daftar tentara, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Maka saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi kalau saya jadi Tuhan. Kalau kau tidak rugi kalau saya jadi tentara. Temanku lulus jadi polisi, sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga pangkatnya, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Sangka baik, ya, jangan ada sangka buruk. Kalian mau tenang, sangka baik. Ibu-ibu, bagaimana kau mau tenang kalau kau selalu sangka buruk sama suamimu? Suamimu kau jadikan tahanan kota, pulang langsung periksa HP. Bagaimana suamimu tidak cepat mati kena serangan jantung, langsung datang ke periksa HP, belum sempat dihapus semua SMS nakal, mati didapai, mati ya. Terpaksa kau dibohongi. Siapa telepon ini? Terpaksa dibohongi. Kenapa kau selalu curiga? Istri saya, ada kawan saya waktu SD, sampai sekarang masih selalu nelpon saya. Saya mau blokir di kampung saya mau blokir, nanti dibilangi sombong. Mau diterima teleponnya, perasaannya istri tersinggung. Terpaksa aku tulis namanya di situ di HP ku, penjual batu bata. Bunyi telepon, kata mamanya, hei Ustaz, penjual batu bata. Jangan ku angkat, tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya bikin teh,
Pulang saya ceramah, saya bikin teh, saya ambil itu toples ada tulisannya gula. Begitu saya tes, kenapa asin sekali? Ternyata isinya garam. Dia tulis gula. Saya kasih tahu istriku, kenapa kau tulis gula? Nah ini garam. Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ayo, sangka baik ya. Rumah tangga tidak bakal bahagia kalau kita selalu sangka buruk. Nah, apalagi sifatnya Nabi. Suatu ketika Nabi pulang ceramah, ketuk pintunya, Assalamualaikum ya Khumairah, Aisyah. Ternyata Aisyah sudah tidur, pulas tidur. Ketuk 2 kali, Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, masih tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apa Nabi dobrak pintunya? Tidak. Nabi buka serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, beliau tidur di depan pintu, beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah, mana kita tidak cepat mati? Ngomel aja kerjanya. Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, main remote, makan kacang, pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci, kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik itu tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Tidur ngorok. Dari mana kita mau dapat surga dunia? Di kantor kita dimarah-marahi sama bupati, marah bupati. Di kantor kita dimarahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Kan ketawa, saya serius ini. Malas masak. Nanti cantik kalau pi pengantin. Ibu, mau ndak dirindukan surga? Kata Nabi, barang siapa seorang istri dandan sebelum tidur karena niat menyenangkan hati suaminya, maka sepanjang tidurnya malaikat berdoa, ya Allah rahmati dan sayangi wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan sebentar. Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Ya, Bu, serius ya. Bapak juga mau punya istri seperti Khadijah, tapi sifatnya tukang tipu. Alasan rapat ternyata merapat. Kasar sama istri, ngomongnya kasar, kadang-kala marah ditempelin istrinya. Bagaimana ini? Ada kisah nyata. Saya pergi ceramah Kalimantan Selatan, tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadinya pengusaha sukses bangkrut. Dia datang ke depan saya, dia pegang paha saya sambil nangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa, Pak? Saya bangkrut, Ustadz. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, saya malu pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar sama yang punya uang. Saya mau dipotong, Ustadz. Tolong doakan saya. Saya bilang, baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya, jujur kau, bagaimana penghormatanmu kepada istri selama ini? Apa jawabannya? Oh, itu dia, Ustadz. Saya lebih sayang istrinya tetangga daripada istri saya. Sudah, itu jawabannya. Nah, Bapak 30 tahun dari Jawa, dari Sulawesi, datang merantau ke sini, tidak bisa sukses, rumah aja susah dibeli. Salah satu sebabnya karena kau hianati istrimu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Sulawesi, datang ikuti merantau suaminya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang karena taat sama suaminya. Setelah sampai di sini ditelantarkan oleh suaminya. Bagaimana hidupmu mau bahagia? Kalau kalian mau bahagia, muliakan istri, ya. Jangan kasar sama istri. Ini HP saya, Pak, hampir tiap hari orang curhat.
adalah tadi malam curhat sama saya, suamiku kasar betul Ustaz, kalau dia marah sampai memaki, sembarang dia ngomong sama saya, sampai dia tempeleng saya Ustaz, tapi saya sabar. Tapi yang paling menyakitkan kalau ibuku dihina sama bapakku, kadang dia marah, dia bilang kau memang goblok sama ibumu. Bagaimana orang tidak marah kalau kau bilang begitu? Maka suami yang baik memuliakan istri. Nabi 11 istrinya, tidak pernah satupun Nabi panggil nama istrinya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Besok kau amalkan itu. Panggil istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat, justru giginya yang mancung. Ya kau janganlah kau lihat giginya, lehernya mana yang bagus, alisnya kau, wahai istriku yang lembut halisnya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil hitam, oh hitam, dot hitam. Dia bilang istrimu, apa hitam-hitam, jadi juga anakmu. Dan kau ini kasihan ini perempuan. Coba lihat bagaimana susahnya ini, kasihan perempuan. Masih ingat waktu hamil ibu? Ibu, ada ndak ibu hamil tengkurap? Coba bayangkan Pak, 9 bulan itu ibu-ibu hamil, tidurnya sesak napas ke kanan ke kiri, poso satu aja gayanya, gaya pasrah. Mana ada ibu-ibu tengkurap? 9 bulan Pak. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri wali kota, keluar nak ya. Coba lihat itu istrimu ketika melahirkan. Sekali-kali lihat. Waktu melahirkan istri saya bilang kalau ada suami kurang ajar, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Berapa banyak ibu melahirkan wafat gara-gara apa? Menyelamatkan anaknya. Kalian barangkali stres tapi masih sempat merokok. Yang ketawa. Coba lihat itu. Belum lagi kalau menyusui. Coba lihat itu ibu kalau menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih. Ketika tumbuh giginya anakmu. Membayangkan diri sendiri. Coba itu istri. Begitu digigit sama anaknya apa dia? Hei, kau gigit saya? Tidak, dibujuk. Anak, lepaskan. Siang anaknya, malam bapaknya. Yang ketawa anak muda. Ya ibu. Ya. Hanya muliakan istri. Nah, karena waktu yang terbatas. Kalau cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Pertama, tidak perlu biaya, tidak kerja keras. Apa itu Ustaz? Sholat berjamaah. Maka tadi saya dengar sepanjang jalan dari bandara ada programnya wali kota yang sangat saya kagumi. Apa namanya? Apa itu? Jamase. Apa itu? Apa? Marasi. Kayak itu. Saya bukan orang sini bos. Apa itu? Makmurkan masjid, rakyat sejahtera. Coba itu. Tapi biar wali kota punya program cantik dan hebat seperti ini, kalau kalian tidak ke masjid, tidak ada gunanya. Tapi alhamdulillah masjid di sini ramai Pak. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Akhirnya apa? Lomba batu di masjid. Itu subuh, tidak ada anak muda. Bagaimana orang mau ke masjid? Ini salah satu sebabnya. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak
lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid dikasih beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Dengar ini pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, kalau kalian wudhu lalu kalian datang berjamaah di masjid, melangkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan ke masjid begini. Berapa langkah kaki kau dapat? Ayo. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian ke masjid, tembok, pagar, dinding, aspal, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 30 dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, ketika kalian sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat lagi pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti.